Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing arep banter, sing beri ngantuk. Alhamdulillah luar biasa. Dari ngantuk ya. Oleh solehah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Wa qala aidan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para bapak kiai, wabil khusus Al Ustadz Bapak Agus, siapa ini? Agus Solihin, yang saya hormati Ketua Pakarti Kota Samarinda, Kota biasa Samarinda. Saya hormati Ketua Pakarti Kota Buntang, Ketua MSP, para sesepuh dan tokoh masyarakat, mungkin tasih kathah ingkang dereng kula sebut, dados kula nggih dereng tepan, dereng kenal, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama dan yang paling utama, para bapak, para ibu yang saya hormati, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa pertama yaitu bisa meringati lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebanggaan yang luar biasa.
kebanggaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dawi Allahi Muhammad, katakan sama umat-umatmu, suruh bergembira, suruh senang karena dapat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Tanpa fadlnya Allah, tanpa rahmatnya Allah, kita tidak bisa melakukan, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa fadlnya Allah, apa rahmatnya Allah? Yaitu satu, kita memperingati kelahirannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada Nabi dilahirkan, tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, kita semua itu tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa, dan tidak bisa ngerti mana yang halal dan mana yang haram kalau itu tidak dilahirkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kita harus bangga dalam kelahirannya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak diperingati kayak gini, kita harus bangga, harus seneng. Kalau namanya mulutan, Pak Bu, niki kata wong Jawa, kata apa ya? Nek mulutan ki siji kudu ene ambungi. Iya Pak. Bon. Lah. Mulutan ki jenenge mulutan ki cangkeman. Cangkeme berarti kudu enek isine. Nek gak enek isine wis duduk mulutan. Jadi kalau adakan mulutan itu tradisi namanya mulutan. Kalau bisa kita itu seminggu sekali mulutan, sebulan sekali mulutan, jangan cuma setahun sekali mulutan. Kata Allah, fal yafrahu, kamu bungahlah, kamu senenglah. Kenapa kamu seneng? Karena itu kita dilahirkan yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya bisa ada aturan yaitu di dalam agama Islam. Bisa ngaji alif ba ta sa jim, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan fasih, ngerti unggah-ungguh antara kecil sama yang gede, bisa ngerti antara orang tua dan anak terhadap orang tua. Itulah didikan Nabi Agung Muhammad.
Maka kalau kita namanya mulutan, kalau enggak kita adakan mulutan yang besar-besar, itu kurang sempurna. Saya tuh ingat dulu tuh di waktu saya itu di kampung masih kecilan itu loh Pak. Jenenge mulutan wis senenge ndak karuan. Karena nanti malam pasti mangan berkat. Kalau mangan berkat pasti itu nanti yang ditunggu-tunggu adalah ayamnya. Jadi kalau mulutan itu sebetulnya kalau nyembelih ayam itu kalau bisa jangan ayam, boleh sapi, boleh wedhus. Ayam itu paling rendah, kadang-kadang malah berkata di sini telur. Iya Bu, telur malah kadang-kadang dipecah, masya Allah. Jadi kurang syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur lahirnya Rasulullah dengan kegembiraan kita. Itu kalau mulutan itu kalau bisa dimeriahkan. Iya Bu, kuat aslinya kok. Tapi mungkin panitia ini kurang mungkin nek ngomong. Adakan gini iuran enggak? Iuran nomor saya pemerintah. Iuran, masya Allah. Jadi enggak sumbangan dari Pak Wali, Bu Wali. Tadi itu saya dibilangin dari panitia, katanya mau utang ini sudah keberapa itu? 30 man, masya Allah. Dawai Kanjeng Nabi, man a'dhama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Sampai mengadakan maulid kayak begini ini, hari-hari mauludan, hari-hari acara, hari-hari sholawatan, sama dengan itu menghidupkan itu agama Islam hidup. Tapi kalau kita itu sebagai orang Islam, kalau tidak ada kegiatan Islam itu tidak akan kelihatan. Menghidupkan Islam itu termasuk perjuangan kita, yaitu memperjuangkan agama Allah. Kelihatannya nggak lewat paguyuban, tapi isinya bodoh. Kepengin kabeh iki dapat syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Rasulullah lagi qala man a'zama maulid kuntu syafi'an lahu yaumal qiyam. Barang siapa yang seneng mulutan, anek mulutan ikut, diundang ikut, udah pokoknya seneng, datang. Nanti di yaumul qiyamah insya Allah dapat syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad. Apa syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah? Nanti di yaumul qiyamah kita dibangunkan. Di yaumul qiyamah itu nanti semua manusia akan dibangunkan kayak namanya jamur itu. Nanti jamur, kayak bibit jagung itu kalau dilempar di tanah, setelah itu lama-lama tumbuh. Tumbuhnya kita nanti di yaumul mahsyar itu tidak enak sesuai dengan amalnya di dunianya.
Kalau di dunianya amalnya itu baik, amalnya bagus, itu nanti tumbuhnya juga bagus. Hidupnya enak, tumbuhnya enak, tapi kalau nanti di yaumul mahsyar, itu nanti kalau kita di dunianya itu amaliyahnya jelek, itu nanti hidup sesuai dengan amalnya. Sudah di yaumul kiamah, di mahsyar itu nanti tidak enak. Matahari ada, tapi matahari hanyalah sejengkal. Sejengkal matahari kayak apa panasnya. Yang sekarang aja matahari di bumi sampai di langit itu berapa ribu meter atau berapa ratus meter. Jangkauannya aja kalau sudah panas kita di luar itu tidak kuat, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Akan tetapi barang siapa nanti di yaumul qiyamah nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senanglah menghadiri yaitu acara-acara maulud. Dan barang siapa di barang siapa di dalam mauludan, dia ada yang bantu air, bantu uang, bantu mungkin nasi, apapun lah yang dibantukan untuk dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu nanti kalau mati insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemati husnul khotimah itu paling enak, jaminannya surga. La yahruju minad dunya illa iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sudah dimasukkan surganya Allah, malah tidak akan dihisab, maka nanti masuk surga lewat siratal mustaqim. Insya Allah itu nanti tanpa ada halangan. Allahumma amin. Sababiyahnya kalau mulutan mau patungan, iuran, patungan, udah seikhlasnya. Inilah rasa kita untuk mensyukuri kita, yaitu mensyukuri kelahirannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak sholawat ya. Mulai dari jam berapa tadi? Dari awal, jadi jam 8. Maka tadi sudah saya sampaikan dalam awal, yaitu hadis dawuhipun Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dawuh Allah, barang siapa yang manut, yang ikuti perintahnya Allah, manut ikuti perintah Allah dan ikuti perintahnya Rasulullah, maka orang-orang itu nanti akan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kenikmatan akan nantinya di yaumul qiyamah nanti akan bersamaan, satu yaitu masuk surganya Allah bareng para nabi. Yang kedua yaitu bareng para shodiqin. Yang ketiga
yaitu akan bareng para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ditegaskan lagi dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang di dunianya perilakunya apik, kelakuane apik, omongane apik, artinya sekujur badan ini, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, dilakukan, diamalkan hari-hari. Insya Allah kalau orang itu orang mukmin, baik perempuan maupun laki-laki, maka orang itu nanti hidupnya akan dikasih hidup yang thayyibah. Hidupnya apa? Hidup yang enak. Enak itu apa? Insya Allah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para hadirin yang saya hormati, ini prakteknya yang paling susah itu praktek. Kadang-kadang sudah kita hati-hati, kadang sudah ngerti, badan ini yang susah. Kadang ngomong sudah dihati-hati, kadang-kadang meleset. Tangan kadang-kadang itu sudah kita ngerti, dijaga betul, kadang-kadang tangan digunakan untuk maksiat. Kaki sudah kita hati-hati, kadang-kadang itu melaku jalan ke yang tidak baik. Nah ini yang susah. Maka dari itu para hadirin yang saya hormati, kalau kita di dunia perilakunya kita baik, bisa menjaga diri kita, semua tubuh ini. Satu, kalau itu orang mukmin, insya Allah akan dikasih kehidupan di dunia, yaitu hayatan thayyibah. Uripnya, hidupnya itu akan barokah, akan manfaat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, sebetulnya tadi saya itu agak masuk angin, Pak. Jadi agak deg-deg gitu kan. Jadi mungkin biasanya sampai jam berapa sih, Pak? Jam 10. Ya enggak cocok perjalanan kula nggih. Omahe tepe. Omah waduh ning kene sithik. Dadi cuma dodok tok bar mulih. Masya Allah. Pun saniki ganti maulidan nggih. Lam yahtalim, kaget Bu? Kaget. Lam yahtalim qatutah mutlaqan abadan wa ma tasyabba'as lafi mada zamani. Sakit Maulaya salli wa sallim iman abadan falam tahraba ma waqa'at
lubabatun abadan lijismihil hasani. Ayo. Mulai sholli rimda iman abadan ala habibika khairil kulli bi khalqika miru'yatun sabatat wala yurau aslu baulin min rufi alani maula yusari niki mauludan sedetik mungkin saged bermanfaat datang kula sampean. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mauludan kita ini memperingati yaitu kelahirannya Rasulullah niku nggih kados kula sampean ini. Maka dalam syair Muhammadun basyarun lakal basari kal huwa kal yaquti bainal hajar. Rasulullah niku nggih manusia tapi mboten kados manusia. Diibaratkan batu itu batu mutiara. Jadi batu mutiara niku biarpun kecil dibandingkan batu yang gedenya serumah, harganya niku tasik mahalan batu mutiara. Rasulullah niku nggih tiyang biasa. Nggih biasa artinya ya mangan, ya ngombe, ya makan, ya tidur, bahkan beristri. Itu Rasulullah. Tapi yang tidak sama kepada kita ini, karena Rasulullah ini dalam Al-Quran wa ma arsalnaka rahmatal lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia ini hanyalah untuk memberi namanya syafaat atau memberi rahmat. Yang diberi rahmat itu bukan tok manusia, alam jagat, bumi, langit, semua inilah akan namanya rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi saya sampaikan dalam syair, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi mata zaman. Rasulullah niku nggih tiyang biasa. Akan tetapi Rasulullah selama hidupnya Rasulullah ini dia tidak pernah Rasulullah itu kalau tidur itu mimpi basah.
Paham gak Mas? Mas? Mimpi basah paham? Anak sing rong rapi kehujanan. Kanjeng Nabi ini nggak pernah, mulai kecil sampai itu meninggal, Rasulullah itu tidak pernah beliau itu mimpi basah. Kalau kita ini kadang-kadang ketemu cewek aja agak gimana, ya sudah pikirannya kemana-mana. Kalau sudah kemana-mana kadang-kadang dibawa sampai tidur. Kalau sudah tidur, udah lihat aja di mesternya itu nanti. Rasulullah tidak pernah. Inilah bedanya. Rahmah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak memberi rahmat, banyak memberi syafaat. Baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup maupun Rasulullah itu sudah meninggal. Di dalam syair tadi yang kedua, minhu dawabun falam tahrab wa ma waqa'at lubabatun abatan fi jismil hasani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ketemu hewan itu tidak malah lari. Ada kelinci itu datang, cuma libet lawan. Kelinci lewat itu cuma puter aja. Ada kucing tidak lari, ketemu Rasulullah tidak lari. Ada anjing ketemu Rasulullah tidak lari. Coba kalau sampean ada anjing lari sampean kok anjing lari. Rasulullah ketemu macan langsung datang itu, bahasanya apa ya, dunguknya apa, nek wong Jawa iki merunduk langsung salam. Itu macan. Coba kalau macan ketemu sampean, yang lari macannya sama sampean. Rasulullah enggak. Semua hewan, ada gajah gede itu kalau ketemu Rasulullah langsung dia tuh bahasanya itu sujud salam ke Kanjeng Nabi. Masya Allah, keagungan baginda Nabi Agung. Pada suatu saat Rasulullah jalan-jalan, kayu-kayu yang gede-gede itu semua sujud. Kayu itu terus merunduk, kayak kena angin ini. Merunduk. Itulah Rasulullah, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi yaitu syafaat. Para hadirin yang saya hormati, kita tidak ada salahnya kalau kita yaitu mengadakan acara Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sendiri juga memperingati kelahirannya. Rasulullah juga memperingati lahirnya. Bentuknya lah menghormati kelahiran Kanjeng Nabi, yaitu Kanjeng Nabi kalau Senin, Kamis itu puasa. Senin puasa, Kamis puasa. Terus Rasulullah ditanyalah oleh sahabatnya, Rasul, kenapa sampai kalau Kamis, kalau Senin itu kok puasa? Dawuhnya Kanjeng Nabi, bihi wulidtu, Senin itu kelahiranku, maka aku kalau Senin itu puasa. Lah Rasulullah itulah sudah utusan Allah, sudah maksum, sudah jelas-jelas itu masuk surga. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mau puasa. Terus kita itu pernah gak Pak?
nguasani kelahiran awake dhewe betul. Senin Kamis pernah nggak Bu? Bu? Pernah puasa Senin Kamis? Pernah tok nggih? Mbuh setahun pisan ngomongnya seumur hidup. Loh, Rasulullah itu lahiripun itu dipuasani. Sampai-sampai dawuhipun para kiai. Kula niku dijazahi kiai. Nek pengen kowe duwe keturunan sing soleh, sholihah, anak gampang diatur, anak gampang diarahne, jadi anak soleh sholihah, tirakatono. Ojo ngokon sekolah tok sampai ndak mau sekolah. Nek sampeyan duwe anak sekolah, sampai dia kudu sekolah. Nek anakmu bahasane mondok, sampai dia kudu mondok, artinya kudu tirak. Rasulullah pun gawe contoh kados mengitu. Ya fihi wulitu, fi yaumi wulitu. Kanjeng Nabi al Senin puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Ternyata hari Senin itu ternyata hari kelahiran. Loh, itu hikmahnya gede Bu. Kiai-kiai yang alim itu, yang menurunkan anaknya yang alim, ternyata itu orang tuanya tirakatnya puasa. Aku masih ingat dulu itu kalau mbah saya sudah tua, kadang pagi itu saya itu dipanggil, Sul, sini Sul. Kenapa? Antarkan ini jenang putih sama yang merah ini. Bawa kemana sih Mbah? Antarkan ke sana, antar ke sana. Terus nanti kalau ditanyain ini kelahirannya bapakmu, bapakku itu masih di jenangnya abang kelahiran mbahku. Jadi sore sebulan itu anaknya mbah itu ada 8 puter hari-hari. Dulu saya tidak mikir, senengnya ya sebagai kayak jenang mengantarnya kayak duit ngantarnya. Ternyata saya ngaji, ternyata masya Allah hikmahnya didikannya orang tua. Jadi kalau kita itu kepingin punya anak itu nanti bisa jadi pangkat yang tinggi, artinya kalau dia itu nanti di pemerintahan, insya Allah kalau diangkat di pemerintahan, insya Allah akan dapat jabatan yang tinggi. Kalau memang dia jadi orang pemborong, insya Allah jadi orang pemborong yang bagus. Kalau jadi polisi yang bagus, jadi tentara yang bagus. Kalau jadi ulama, insya Allah ulama yang alim. Itu ditirakati. Contoh kados kula anake loro lanang wedok. Jadi kadang istriku itu puasa, kadang menguasai kelahiranku, terus Umi puasa kelahirannya sendiri, terus yang perempuan bagi aku, terus yang laki bagian istri saya. Jadi kalau waktu dulu itu kalau saya punya anak itu saya catat anak saya yang pertama lahir Selasa Pon, terus satunya Senin pagi. Terus jadi saya yang sekarang itu yang seakan-akan apa ya, heran Pak. Ada kemarin saudara saya tuh Pak, itu kiai di Malang, itu anaknya 12, ibu 1 tuh, kakak saya. Jadi pernah kakak saya itu punya anak 12. Jadi kalau 2 tahun nggak sampai itu keluar, 2 tahun keluar, sampai ibu 1 punya anak 12. Masya Allah, 12 itu alhamdulillah. Pak Yai tidak pernah kemana-mana, dia makan semua. Yang saya herankan,
anaknya yang gede itu baru aliyah, yang gede itu baru aliyah, ditinggal Mbah Yai. Masya Allah. Jadi Bu Nyai itu ditinggal sama Pak Yai, dikasih anak 12, nggak punya sawah, nggak punyanya ya pondok. Alhamdulillah Bu Nyai semenjak dia itu lahir tidak pernah itu namanya puasa Senin Kemis itu berhenti, tidak pernah. Berhentinya hanya kalau Bu Nyai itu datang bulan. Kedua, kalau dia itu melahirkan itu tok. Selain itu puasa terus. Alhamdulillah 12 ini semua itu jadi kiai sekarang. Kemarin itu datang ke tempat saya Pak, ke tempat saya, Bu Nyai itu tidak pernah kukuran, tidak pernah Pak. Masya Allah, kukuran tidak pernah. Apa namanya? Pakai tidak pernah juga. Masya Allah, saya pikir ikut aku di panas-panasan itu muka itu bersinar, tetap tidak berubah. Kok merah enggak, hitam enggak, seakan-akan muka itu kayak bersinar. Itulah orang yang tirakat. Para hadirin yang saya hormati, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini juga di hari kelahirannya juga dia diperingati. Maka para ibu, para bapak, kalau ini dalam rangka Maulid Nabi, mari kita contoh, kita teladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, minhu dawabun falam tahrab ma waqa'at. Jadi Rasulullah, hewan semua itu tidak ada kalau datang Rasulullah itu lari. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu haji ke Mekah, bawa unta itu 100 unta. Terus di Mekah itu disembelih itu semuanya 63. Ternyata 63 itu ternyata itu kias. Suatu contoh, ternyata Rasulullah itu nyembelih unta 63, ternyata itu umur Kanjeng Nabi. Unta disembelih itu loh, antri semua, satu persatu antri, kepingin cepet-cepet dia itu disembelih oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lubabatun minhu dawabun falam tahrabama lubabatun abadan bijismihil hasan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya juga tidak pernah itu bahasanya ada seekor lalat itu pernah nyentuh Rasulullah, tidak pernah. Laler nih loh, coba nih awake dhewe wis pirang dina gak sikatan utawa poso, mulute gak enak, wis laler kan sliwer sana sini sana sini. Nek laler iki nek mencro nang gone awake dhewe ora enek, sungkan ora enek. Jumeneh kok awake dhewe. Nggih. Iya ya wani ae. Jumeneh kok bupati, Pak Pati, wali kota siapa? Oh, enggak takut laler itu. Bahkan dia laler itu dia itu singgah di belek atau mungkin di tempat yang kotor, mau singgah ke tempat orang selain Kanjeng Nabi itu turun atau wani. Kanjeng Nabi tidak pernah disinggahi namanya lah. Bihalqihi ka'aman mirayatun sabatan wala yura aslubahu lin minhu fi alani maulah
ya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqil kullihim bi khalqihi ka amami ru'yatun sahabat. Kanjeng Nabi niku antara depan sama belakang itu sama. Artinya apa? Kalau kita ini melihat ke depan, belakang kan nggak tahu lagi. Enten muasi ngarep guriro, enten Pak. Sama iso, ora iso apa nggih kocok ngeten. Nek awake dhewe roh mburi nggawa kocok ngene gak mau mlingkok ngeten. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku antara mburi dan depan sama, kayak tidak ada bedanya. Ada suatu saat Rasulullah itu sholat jamaah, tiba-tiba itu ada makmum itu terburu-buru, kepingin dia itu nemui sholatnya Kanjeng Nabi, kepingin lari-lari, akhirnya sholat kalau Kanjeng Nabi. Setelah salam dia dicari, siapa tadi itu yang sholatnya tadi ketinggalan tadi? Tahu Kanjeng Nabi. Masya Allah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keagungan baginda Nabi Agung. Ada lagi suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang perempuan, bawa anak, perempuannya nangis-nangis, punya anak lama, anaknya itu rambutnya itu tidak cukul, ngerti? Tidak cukul itu. Jadi lahir pangga gundul yang ngoten lho. Kancane wis rambutnya wis akeh, anake iki ora enek rambutnya. Akhirnya nelongso, akhirnya nemulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk, ketemu oleh Rasulullah. Ada apa sih Bu? Ini loh ya Rasul, ada anak saya ini sudah lama, kok rambutnya itu tidak tukul. Aku minta berkahnya ya Rasul. Bawa sini. Didemak kepalanya si anak ini sama tangannya Rasulullah, dipegang, dilus-lus, sebentar langsung tumbuh. Masya Allah, itulah Rasulullah, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita jangan artinya mamang, jangan kita ragu kalau kita itu membaca sholawat, kalau kita tidak dapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun masalahnya, kalau sudah dihadapkan Rasulullah, semua teratasi. Artinya kalau kita mempunyai masalah, perbanyak maca sholawat, banyakin. Mbah Yai saya itu Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Anwar Mansur itu ngasih ijazah sama santrinya. Kalau kepingin nggak elat duit, kalau sumber rezekinya itu lancar, artinya hari-hari nggak elat duit, banyak rezekinya. Kalau usahanya lancar, kalau dia mungkin punya apapun, semua akan didatang oleh Allah, suruh baca sholawat sehari semalam itu 1000 kali. Mbah Yai sendiri itu yang menjalankan. Sampai Mbah Yai itu di Lirboyo beli tanah yang ada di Kediri itu tidak dibolehkan, Pak. Tidak dibolehkan. Saking banyaknya.
hari-hari wiridannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau itu sholawat juga dibaca hari-hari, insya Allah itu akan terkabulkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad yang membawa syafaat, yang membawa itu rahmat semua alam, bukan manusia. Pada suatu saat itu ada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu perang ditonjok matanya langsung coplok, Pak. Ditonjok ini matanya langsung copot. Lari dia datangi Rasulullah, ya Rasul, kenapa sampean ini mata saya keluar? Kenapa ditonjok sama orang kafir? Udah bawa sini, udah matamu nanti dia diganti di akhirat. Dia jawab, enggak ya Rasul, saya itu masih muda, saya itu masih mau nikah. Nanti kalau mataku satu, ya apa nanti perempuan? Siapa yang mau? Terus gimana? Kembalikan ya Rasul. Udah ambil sama Rasulullah, dikasih diludai, tempelkan ini, langsung kembali. Ya Allah, itulah Rasulullah. Maka kita itu kalau mengadakan acara-acara yang sifatnya wasilah kepada baginda Rasulullah, insya Allah semua akan terkabul. Ye, campur Bu. Ya Bu. Ye, mungkin dongori. Dongorian ye. Won sekedap cuma intinya ngaji itu dongori. Kalau dongakne muga-muga Bapak Ibu hajatnya acara pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, banyak rezekinya yang halal yang barokah. Mudah-mudahan daerahnya di Luntang ini mudah-mudahan jadilah daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur rahman dosa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana sa'in nasallallahu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Padang bilana biasa macam Allahumma ala kulli syai'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ada di kulli malak. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil awwal wa maut. Allahumma bin alaina bi syahadatil maut wa najata wa rizq. Rabbana la ilaha illa wa ila taghfir lana wa tarhamna wa qina minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.